Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Rusdiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulang kembali atau mereview kembali materi perkuliahan elektronika analog. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang op-amp atau penguat operasional. Pada pembahasan minggu kemarin, kita baru sampai detektor taraf tegangan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan penguatan pembalik atau inverting amplifier. Pada video sebelumnya sudah dibahas apa itu inverting amplifier. Inverting amplifier adalah rangkaian op-amp yang menguatkan dan membalikkan sinyal output fasanya. Jadi, kalau kita lihat rangkaiannya di sini, inverting op-amp ini dia inputan sinyalnya selalu diinputkan pada inputan negatif op-amp. Lalu karena arus yang masuk melewati op-amp harus sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. RF ini adalah resistor feedback. Nah, di rangkaian kita bisa lihat RF ini dipasang dan dihubungkan ke jalur inputan op-amp. Lalu bagaimana cara menghitung tegangan yang timbul pada RF? Caranya adalah menggunakan rumus berikut ini. VRF sama dengan IRF, atau kalau kita bisa uraikan, IRF ini sama dengan V input dibagi R input dikali RF. Jadi dengan rumus ini kita bisa menghitung tegangan yang timbul pada resistor feedback. Lalu dan polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka V outputnya itu sama dengan min VRF. Lalu untuk menghitung berapa keluaran dari V outputnya, maka digunakanlah rumus V output sama dengan min VRF. Nah, VRF ini kita bisa uraikan lagi sama dengan V input dibagi R input dikali RF, dan bisa diuraikan lagi sama dengan min RF dibagi R input dikali V input. Jadi yang menentukan besaran tegangan outputnya yaitu tergantung seberapa besar resistor feedback dibagi resistor input dikali tegangan input. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita bisa lihat gambar rangkaiannya seperti ini. Diketahui bahwa RF atau resistor feedbacknya sebesar 100 kilo ohm, R inputnya sebesar 10 kilo ohm, V inputnya sebesar 1 volt, resistor bebannya sebesar 25 kilo ohm. Lalu pertanyaannya adalah hitung arus I, V output, ACL penguatan, IL, dan LO. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, untuk menghitung arus, menghitung I adalah sama dengan V input dibagi R input, 1 volt dibagi 10 kilo ohm, maka hasilnya adalah 0,1 mA. Lalu untuk VO, menggunakan rumus VO sama dengan min RF dibagi RI dikali VI. Jadi sama dengan min 100 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm lalu dikali 1 volt, maka hasilnya sama dengan min 10 volt. Lalu untuk penguatannya CL-nya min RF dibagi RI. Jadi min 100K dibagi 10K hasilnya adalah sama dengan min 10. Lalu untuk IL-nya, arus bebannya, menghitungnya adalah dengan cara 0 dikurang VO dibagi RL. Jadi 0 dikurang min 10 dibagi 25 kilo ohm, maka hasilnya adalah 0,4 mA. Lalu untuk arus outputnya adalah dengan cara arus input ditambah arus beban. Jadi 0,1 ditambah 0,4 maka hasilnya adalah 0,5 mA. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Bisa kita lihat ini adalah gambar rangkaiannya. Dari sini kita dapat diketahui bahwa RF-nya, resistor feedback-nya itu sebesar 250 kilo ohm. RI-nya atau resistor inputnya sebesar 10 kilo ohm, VI atau volt inputnya sebesar min 0,5 volt, dan RL-nya sebesar 25 kilo ohm. Jadi bedanya soal ini dengan yang tadi adalah VI-nya. Kalau yang tadi kan inputnya itu diberi inputan pos ini, VI-nya itu
berpolar negatif. Nah, lalu pertanyaannya adalah yang pertama, hitung I, VO atau tegangan output, ACL atau penguatan, IL dan LO. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah yang pertama, kita mencari I itu terlebih dahulu, di mana I sama dengan V, I dibagi RI. Jadi 0,5 volt dibagi 10 kilo ohm, maka hasilnya adalah 0,05 mA. Lalu untuk VO-nya menggunakan rumus min RF dibagi RI dikali VI, di mana sama dengan min 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm dikali min 0,5 volt. Maka hasilnya adalah 12,5 volt. Jadi kenapa hasilnya positif? Karena sesuai namanya inverting, di mana dia menginverse polarisasi yang tadinya negatif menjadi positif dan tadinya positif menjadi negatif. Seperti contoh soal ini, inputannya itu berupa negatif min 0,5 volt, maka outputannya itu berupa positif 12,5 volt. Lalu kita lanjut ke ACL. ACL-nya adalah min 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm, atau rumusnya adalah RF dibagi RI, maka hasilnya adalah sama dengan min 25. Jadi penguatannya sebesar 25 kali. Lalu untuk IL-nya sama dengan VO dibagi RL, sama dengan 12,5 dibagi 25 kilo ohm, maka hasilnya adalah 0,5 mA. Untuk IO-nya sama dengan I ditambah IL, sama dengan 0,05 ditambah 0,5, hasilnya adalah 0,55 mA. Jadi bagaimana sih sinyal outputnya yang berubah polarisasi dari positif ke negatif atau negatif ke positif? Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar rangkaian di mana rangkaian op-amp sebagai inverting, di mana kita memberikan sinyal inputan AC. Nah, jadi kita bisa lihat gambar di kanan. Ini adalah sinyal VI, itu adalah sinyal inputan yang awalnya berada di posisi 0 derajat, dan VO itu adalah outputan. Kita bisa lihat di VO-nya itu berubah 180 derajat. Jadi ketika VI-nya itu berada di posisi 0, maka VO-nya berada di posisi 180. Dan begitu sebaliknya, ketika VI-nya berada di posisi 180 derajat, maka outputnya itu berada di posisi 0 derajat. Kita juga bisa lihat amplitudonya itu semakin lama semakin besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia mengalami penguatan dan juga fasanya berubah. Dan kemudian selanjutnya adalah rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Jadi pada rangkaian sebelumnya itu kan hanya menggunakan satu inputan, namun pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan lebih dari satu inputan. Jadi bisa 2, 3, 4 atau seterusnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar rangkaian ini itu menggunakan 3 inputan, jadi ada 3 sumber tegangan yang digunakan. Ada V1, V2, dan V3 dari rangkaian op-amp invertingnya. Jadi dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1-nya tidak sama dengan R2 dan R2 tidak sama dengan R3 dan R3 tidak sama dengan R feedback, maka untuk menghitung VO-nya adalah sama dengan min RF dibagi R1 dikali V1 ditambah min RF dibagi R2 dikali V2 ditambah min RF dibagi per R3 dikali V3. Jadi kalau misalnya sumber inputannya ada 4, tinggal tambah min RF dibagi R4 dikali V4 ditambah min RF dibagi R5 dikali V5 dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya jika R1 sama dengan R2 atau sama dengan R3 dan sama dengan RF, maka V outputnya itu min V1 ditambah V2 ditambah V3. Namun jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3, R3 sama dengan R, maka V outputnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N. Jadi bukan berarti R1-nya itu
harus selalu sama atau harus selalu berbeda-beda. Jika R1-nya, R1, R2, R3, dan RF-nya itu tidak sama, maka menggunakan rumus yang VO dibagi min RF per RS1 dikali V1 ditambah min RF dibagi R2 dikali V2 ditambah min RF dibagi R3 dikali V3. Namun jika R1-nya nilai yang sama dengan R2 dan R2 nilainya sama dengan R3 dan R3 nilainya sama dengan R feedback, maka rumus yang digunakan untuk menghitung VO-nya berubah menjadi min V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, namun jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1-nya sama dengan R1 yang sama dengan R2, R2 sama dengan R3, dan R3 sama dengan R, maka untuk menghitung V outputnya itu V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N. Nah, sekarang adalah penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Jadi kita bisa lihat pada gambar berikut ini, kalau yang non-inverting itu inputannya atau sinyalnya itu dimasukkan ke inputan positif pada op-amp. Jadi karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF, atau kalau kita bisa uraikan adalah VI dibagi RI dikali RF. Nah, jadi arus yang masuk itu berasal dari resistor feedback atau jadi dari umpan balik. Kemudian polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V output itu sama dengan tegangan feedback atau tegangan resistor feedback ditambah tegangan input. Maka kalau diuraikan, V output itu sama dengan VRF ditambah VI, atau VI dibagi RI dikali RF ditambah VI, atau bisa kita uraikan lagi RF dibagi RI dikali VI ditambah VI, atau V0 atau VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Nah, selanjutnya dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka penguatannya sama dengan VO dibagi VI sama dengan RF dibagi RI ditambah 1. Nah, untuk menghitung arus bebannya atau IL-nya, gunakan rumus VO dibagi RL. Selanjutnya adalah rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Jadi kita bisa lihat gambar rangkaiannya, dia itu inputannya lebih dari satu. Dalam contoh ini inputannya ada 2. Jadi dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op-amp, didapatkan bahwa V input atau VI sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2. Lalu bagaimana jika inputannya itu lebih dari 2, misalkan 3 atau 4? Caranya adalah tinggal ditambahkan. Jadi sini ditambahkan, setelah V2 ditambahkan R3 dibagi R total dikali V3 ditambahkan R4 dibagi R total dikali V4. Begitu seterusnya. Maka untuk menghitung V outputnya, VO sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, untuk menghitung ACL-nya atau penguatannya adalah dengan menggunakan rumus V output dibagi V input. Nah, ini adalah rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder dengan N masukan. Jadi bila masukannya lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali resistor feedbacknya, dan nilai resistor feedbacknya sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output bisa dihitung dengan cara VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, berikutnya adalah rangkaian penguat selisih. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Rangkaian penguat selisih itu dia memiliki 2 inputan. Jadi inputan pertama itu
pada inputan negatif of M, dan dia juga ada inputan kedua pada inputan positif of M. Jadi inputan rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik. Jadi inputannya itu ada dua, dan tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Lalu bagaimana menghitung outputnya atau V0-nya? Jadi untuk menghitung V0-nya atau VO-nya sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2 dikurang RF dibagi RI dikali V1. Kemudian jika nilai perbandingan resistor seimbang antara R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2, maka V outputnya sama dengan RF per RI kali V2 dikurang V1. Nah, RI itu merupakan resistor inputan untuk V1, dan RF itu R1 itu R1 itu merupakan inputan untuk V2. Dan resistor feedbacknya itu dihubungkan pada inputan V1. Nah, kemudian yang terakhir dari op-amp adalah rangkaian pembanding atau rangkaian komparator. Jadi selain rangkaian inverting, non-inverting, dan rangkaian selisih, dalam op-amp juga ada rangkaian pembanding, yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan reference. Kemudian sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Nah, kita bisa lihat gambar rangkaiannya. Jadi nanti tegangan inputnya itu dibandingkan dengan tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jadi jika ED positif, maka VO sama dengan positif tegangan saturasi, dan sebaliknya. Artinya jika ED-nya positif, maka V outputnya itu berada di tegangan positif saturasi. Namun jika ED-nya negatif, maka VO-nya itu berada di tegangan min saturasi. Nah, ED itu dalam video sebelumnya sudah dijelaskan, ED itu adalah perbedaan tegangan input. Nah, selanjutnya saat noise timbul pada inputan, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN. Sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang VI ditambah VN, atau sama dengan min VI ditambah VN. Nah, bisa dilihat pada gambar ini juga, ini adalah gambar sinyal komparator. Jadi nanti V outputnya itu bergantung pada nilai ED tadi. Jika ED-nya positif, maka outputnya itu berada pada tegangan positif saturasi. Namun jika ED-nya negatif, maka outputnya itu berada pada tegangan negatif saturasi. Nah, bisa dilihat yang atasnya, gambar gelombang yang atas, periode pertama itu dia halus, rata, namun pada periode kedua dia ada sedikit noise, jadi sinyalnya itu tidak rata. Nah, baik, selanjutnya adalah detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. Jadi untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Jadi kita bisa lihat dalam gambar rangkaian di bawahnya, dia itu feedbacknya diinputkan ke masukan positif op-amp, dan sinyalnya itu dimasukkan ke masukan negatif karena ini adalah rangkaian inverting. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tegangan outputnya itu berada tegangan positif saturasi. Kemungkinan kedua, outputnya berada pada tegangan min saturasi. Ciri dari pembanding atau komparator adalah feedbacknya dimasukkan pada masukan positif op-amp. Misalkan, pertama kali op-amp diaktifkan, V outputnya berada pada tegangan positif saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V tegangan saturasi. Jadi karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah tegangan saturasi. Untuk tegangan ED
itu sama dengan VUT dikurang VI. Jadi VUT kan upper threshold dikurang tegangan input. Jadi selama tegangan inputnya kurang dari tegangan threshold, upper threshold, maka ED sama dengan positif. Dan tegangan outputnya berada pada tegangan positif saturasi. Bila tegangan VI atau tegangan input naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi tegangan negatif saturasi. Lalu karena tegangan VO, V outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang tegangan saturasi. Lalu karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedbacknya kurang dari V output, maka dinamakan VLT atau voltage lower threshold. Jadi nilai VLT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang V saturasi. Nah, jadi apabila tegangan inputnya kurang dari VUT, maka V outputnya itu berada pada tegangan positif saturasi. Namun, bila tegangannya VI-nya naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED-nya menjadi negatif dan tegangan outputnya itu menjadi tegangan negatif saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Jadi VH sama dengan VUT dikurang VLT. Jadi histeresis itu adalah selisih antara VUT dan VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage VCTR yang dapat dirumuskan sama VCTR itu sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2 atau VH dibagi 2 karena VH kan sama dengan VUT dikurang VLT. Lalu VUT seperti sudah jelaskan sebelumnya, VUT itu untuk mencari VUT rumusnya R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah tegangan saturasi. Kalau VLT R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang tegangan saturasi. Selanjutnya adalah detektor tambah balik penyelang 0 dengan histeresis atau non-inverting zero comparator detector with hysteresis. Rangkaian detektor penyelang 0 tambah balik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V output di sekitar crossing. Nah, pada rangkaian bisa dilihat pada gambar rangkaiannya, si feedbacknya itu dipasang pada inputan positif bersamaan dengan inputan sinyal. Jadi nanti si feedbacknya itu akan mempengaruhi sinyal inputan. Sedangkan inputan negatifnya itu sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana cara menghitung VUT dan VLT-nya? Jadi apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT itu sama dengan min tegangan saturasi dibagi M. Lalu untuk VLT-nya sama dengan tegangan positif saturasi dibagi M. Nah, dalam rumus kan ada huruf M kecil, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri. Jadi M kecil itu nanti dia akan mempengaruhi si feedbacknya. Jadi nilai M ini nanti akan mempengaruhi VUT dan VLT. Untuk VH dan VCTR-nya itu rumusnya tetap sama. Jadi VH sama dengan VUT dikurang VLT. Untuk VCTR sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2. Selanjutnya adalah detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Jadi apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi atau VREF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi sehingga didapatkan bersamaan. Untuk VUT-nya sama dengan N dikali R per R ditambah N kali R dikali VREF ditambah R per R ditambah N kali R ditambah V saturasi, atau dapat disederhanakan sama dengan N per 1 ditambah N dikali VREF dikali positif V saturasi per 1 ditambah N. Untuk voltage lower threshold-nya sama dengan N dikali R per R ditambah N dikali R dikali tegangan referensi ditambah R per R ditambah N kali R min V saturasi. Nah, dapat disederhanakan juga adalah N per 1 ditambah N dikali VREF dikali min V saturasi per 1 ditambah N. Nah, dalam rumus kan ada nilai N. Mari kita simak gambar di bawahnya. Jadi dalam salah satu resistor itu ada nilai N dikali R.
Jadi N itu artinya itu jumlah resistor yang digunakan. Dalam catatan, nilai resistornya harus sama. Misalkan dalam rangkaian itu kita, ingin menggunakan 2 resistor dengan nilai yang sama, misalnya 3 ohm dan 3 ohm. Jadi, nilainya itu harus sama, maka disederhanakan menjadi N dikali R. N itu jumlah resistor yang digunakan. Oke, sekian dari saya, pemaparan tentang materi ohm. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.